Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan akademia? Salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dari hari ini di video berikutnya. Saya akan membahas mengenai guru yang profesional dan efektif. Ini adalah tema pertemuan untuk mata kuliah wawasan pendidikan yang berjudul Karakter dari Pendidik. Saya ambil dari sumber slideplayer.info, nanti teman-teman semua bisa mengunduhnya di internet. Ketika kita bicara tentang guru profesional, maka itu diawali dari pola rekrutmen dan pembinaan karir guru yang baik. Dengan pembinaan karir guru beserta pola rekrutmen yang baik, maka kita akan menciptakan guru yang profesional dan efektif. Saat ini pemerintah sudah membuat pola rekrutmen dan pembinaan karir guru yang sangat baik. Itu terbukti dari penyelenggaraan CPNS, lalu kemudian PPK ya, lalu proses kenaikan pangkat dan program profesi guru melalui PPG itu sebagai bukti upaya pemerintah di dalam mewujudkan profesionalitas dari profesi guru. Berikutnya, tokoh pendidikan Amerika Serikat yaitu John Gottlieb. Ini mohon maaf ya kalau ada beberapa kata yang typo karena memang saya tidak bisa memperbaikinya karena ini sudah saya print screen sendiri dari internet. Berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa guru itu adalah sosok penentu keberhasilan proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Ketika seorang guru sudah memasuki ruang kelas dan menutup pintu kelas, maka kualitas pembelajaran itu akan sangat ditentukan oleh gurunya. Sehingga kita bisa katakan bahwa gaya mengajar guru itu sangat bergantung pada tipe karakter pribadi dari gurunya masing-masing. Jika mereka berhasil menjadi role model bagi para siswanya, maka siswa bisa saja termotivasi ya untuk mengikuti proses pembelajaran. Sehingga banyak sekali para siswa yang merasa bahwa kalau dia tertarik dengan gurunya, maka dia juga akan tertarik dengan mata pelajaran. Atau meskipun mata pelajarannya itu dianggap sulit bagi mereka, tetapi ketika gurunya bisa membawa dirinya dengan menarik ya, memotivasi siswanya, maka siswa bisa tertarik terhadap mata pelajaran tersebut. Poin ke nomor 3, kita lihat bahwa otoritas guru yang begitu besar di dalam kelas itu akan memberikan kesan terhadap siswanya, sama seperti kalau iklan parfum ya, pertemuan pertama itu begitu menggoda, begitu pula dengan guru ataupun dosen. Ketika guru dan dosen di pertemuan pertama berbicara panjang lebar, mahasiswa atau siswa itu bisa apa ya, istilahnya itu bisa bisa memiliki gambaran bahwa seperti apa sih sosok dari guru dan dosen saya yang sedang berbicara di depan kelas ya. Apalagi kalau sudah pertemuan kedua, pertemuan ketiga, atau bahkan di pertemuan keempat dan pertemuan kelima, biasanya itu peserta didik akan lebih paham terhadap karakter dari guru dan dosennya. Nah, ada ketika kita temukan seorang guru yang notabene ya, dia mungkin merancang pembelajarannya tidak terlalu baik ya, tidak bisa kreatif, tidak bisa inovatif, lalu tidak membuat siswa-siswanya menjadi mampu bernalar kritis, maka ya proses pembelajarannya bukannya untuk menumbuhkan rasa kekritisan dari si siswanya, malah justru bisa mematikan kreativitas ya. Siswanya menjadi tidak tertantang, menjadi tidak termotivasi, apalagi ditambah jika guru hanya berorientasi kepada nilai. Mereka mengabaikan aspek afektif para siswanya. Contohnya, guru sangat misalkan ya, guru sangat melihat sekali nilai-nilai yang ada di dalam kertas.
Jadi misalkan kita lihat ada siswa A, siswa B, lalu kemudian kalau dinilai siswa A dan siswa B lebih bagus nilainya siswa A dibandingkan siswa B, tanpa guru itu tahu bahwa siswa A memperoleh nilai baik karena mencontek, sedangkan siswa B memang karena kemampuan intelijensianya tidak sebaik siswa A ya, nilainya menjadi rendah padahal dia lebih rajin, dia lebih disiplin, dia mengumpulkan tugas selalu tepat waktu. Sedangkan kalau siswa A ini cenderung agak malas-malasan karena terlalu percaya diri dengan kemampuan kognitif yang dia miliki. Nah, ketika guru hanya melihat nilai yang ada di dalam kertas, maka kita tidak bisa katakan itu adalah hasil belajar yang komprehensif. Hasil belajar yang komprehensif itu adalah penilaian seluruh untuk aspek ketiga komponen ya, baik itu dari sikap afektifnya, baik itu dari kognitifnya maupun itu dari keterampilan atau psikomotoriknya. Makanya biasanya kalau pengalaman saya ketika menjadi seorang dosen, ketika mahasiswa itu memperoleh nilai misalkan dia B+ atau A-, saya bisa saja mengubah A ketika ditemukan aspek afektifnya baik ya. Misalkan contoh dia selalu datang tepat waktu atau malah lebih awal dari yang dijanjikan, tidak hadir di dalam kelas, lalu kemudian berusaha memberikan tanggapan ketika diskusi kelas, tetapi nilai ujiannya barangkali tidak baik karena memang itu bisa saja berkaitan dengan gaya belajarnya. Barangkali gaya belajar dia bukan visual, tetapi gaya belajar dia lebih pada audio. Nah, hal-hal demikian itu akhirnya membuat nilai afektifnya bisa saja lebih tinggi dibandingkan nilai kognitifnya. Meskipun yang namanya tujuan pembelajaran itu memang harus lebih terukur ya, lebih operasional. Paling gampang mengukur tujuan pembelajaran yang sifatnya kognitif dibandingkan tujuan pembelajaran yang bersifat afektif. Tetapi sekali lagi bahwa ketika kita menjadi guru profesional, kita harus melihat siswa itu secara keseluruhan ya, baik itu kognitifnya maupun itu afektifnya dan begitu pula dengan keterampilannya. Nah, ketika tiga hal itu baik ya, maka kita katakan bahwa siswa itu baik. Jadi hati-hati juga ketika kita menjadi seorang guru, karena memang beban dan tanggung jawabnya sangat berat. Kita yang menentukan keberhasilan siswa didik kita, ya, karena memang semua itu berada di tangan guru. Seperti apa anak-anak bangsa nantinya itu akan ditentukan oleh kualitas gurunya. Maka saya sering katakan kepada mahasiswa saya yang di bidang kependidikan, Anda harus menjadi guru yang terus belajar, yang mau belajar, dan jangan selalu berada di zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman untuk mencoba sesuatu hal yang baru ya, menerima tantangan-tantangan baru. Jangan setiap ada peraturan lalu kemudian kenapa sih bla 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 bla, setiap ada peraturan lagi kenapa sih bla bla bla. Ya, itu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentu sebagai bentuk dari perbaikan kualitas guru sebagai SDM di Indonesia. Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka ketika kita ditanyakan tentang ciri-ciri tertentu sebagai pekerja profesional dari seorang guru, itu bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, jabatan guru itu sangat berbeda ya dengan jabatan yang lainnya. Meskipun memang jabatan yang lainnya juga dia harus memiliki kemampuan spesialisasi tertentu ya. Tetapi kalau kita katakan jabatan guru itu adalah fungsional. Kalau dia berkaitan dengan tenaga fungsional, maka biasanya untuk masuk menjadi seorang guru, dia harus menempuh satu pendidikan tertentu. Misalkan contohnya, kalau ingin menjadi guru SD, ya harus mengenyam pendidikan PGSD, begitu ya. Tidak bisa sekarang ini kalau dia dari akuntansi murni atau misalkan dari biologi murni ingin menjadi guru SD, harus dia mengulang kembali atau mengambil kembali gelar sarjana kependidikan PGSD ya. Nah, selain pengetahuan akademik, sebetulnya guru itu juga memiliki 4 kompetensi lainnya.
Ada kita katakan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nanti di video lainnya akan saya jelaskan terkait 4 kompetensi ini. Nah, kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi yang diharapkan harus ada di dalam diri guru itu gunanya supaya dia memiliki nilai lebih ya, memiliki kewibawaan yang tinggi. Jadi guru tidak hanya pintar secara pengetahuan akademiknya, tetapi dia juga harus menguasai ilmu-ilmu pedagogik, ilmu pendidikan. Siapa peserta didiknya, usia berapa peserta didiknya, itu akan memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Semakin muda usia peserta didik, biasanya perlakuannya jauh akan lebih akan lebih banyak ya, lebih mempertimbangkan karakteristik perkembangan siswanya dibandingkan kalau seorang guru berada di level sekolah menengah, apalagi kalau dosen di level andragogi ya, atau tingkat tinggi ya. Tingkat kita untuk mendidiknya jadi lebih tidak seintens kalau dibandingkan kalau peserta didik kita masih di usia dasar ya, taruhlah PAUD, SD begitu. Nah, lalu kemudian yang kedua, secara historis kedudukan guru itu tinggi dalam masyarakat kita. Di masyarakat kalau ketika ada profesi guru ya, biasanya jauh lebih dihormati ya, karena dianggap memang ditiru, lalu menjadi role model di masyarakat. Jadi tindak tanduknya itu akan terlihat ya. Kalau ada ketika guru melakukan tindakan negatif, akan ada cibiran dari masyarakat bahwa kenapa kok guru itu bisa negatif ya. Makanya biasanya ketika orang-orang itu berprofesi sebagai guru, secara kesehariannya juga dia akan melekat profesi gurunya. Dia akan menjaga norma-norma, nilai, sikap ataupun perilaku yang dimilikinya supaya sesuai dengan profesi yang diembannya ya. Dari cara bicaranya juga berbeda, jauh lebih sabar gitu ya, atau bisa juga menjadi kadang-kadang tokoh masyarakat di rumahnya masing-masing. Nah, karena kenapa? Motif utama menjadi guru itu memang bukanlah imbalan gaji yang berupa kebendaan ya. Kita sudah pahami bersama bahwa tidak mungkin guru di Indonesia itu secara income-nya bisa melebihi, mohon maaf, misalkan direktur dari suatu perusahaan atau bisa melebihi dari artis-artis. Tetapi memang ketika seseorang itu merasa terpanggil menjadi guru, itu sudah bukan lagi menjadi prasyarat utama mengenai kebendaan dan lain sebagainya, karena memang jiwanya jiwa mengajar. Jiwanya senang untuk berbagi ilmunya, berbagi ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Itu terbukti ya ketika saya mengajar di dalam kelas, lalu kemudian mahasiswa ketika akhir pertemuan di setiap minggunya mereka mengucapkan terima kasih Bu Ika gitu kan, itu saja sudah senang luar biasa ya. Atau di WA oleh mahasiswa ketika di pertemuan di akhir semester, terima kasih banyak Ibu atas ilmu yang diberikan, tanpa adanya imbalan kebendaan atau apapun. Itu juga sudah cukup membahagiakan ya bagi kami sebagai seorang guru. Sehingga memang profesi guru itu harus panggilan. Dia mau mengabdi untuk masyarakat dan mengabdi untuk kemanusiaan. Jadi tidak ada guru yang mengeluh dengan beban kerja yang berat, karena memang dia sudah siap menerima semua tanggung jawab dan pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Ketiga, karena guru itu menjadi tokoh yang dipatuhi dan ditiru, maka dalam memerankan status atau kedudukannya, maka guru harus berusaha merealisasikan norma-norma dan nilai-nilai kependidikan dalam dirinya ya. Guru itu terkait dengan kode etik, dosen juga terkait dengan kode etik, maka kita harus berwibawa terhadap peserta didik ya. Berwibawa itu bukan dalam arti galak ya, tetapi kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan situasinya. Kita bisa menjadi teman bagi para siswa, tetapi di suatu saat kita juga bisa menjadi pengajar dan bisa juga menjadi orang tua dari para siswa. Sehingga memang sampai kapanpun ya kita harus memerankan profesi guru kita
dalam satu hari penuh keseharian kita ya. Meskipun memang kalau di rumah mungkin tidak lagi ini ya, misalkan apa ya kita mengajar anak seperti kalau kita mengajar di dalam kelas tentunya berbeda, tetapi itu paling tidak melanggar kode etik dari seorang guru. Nah, lalu yang keempat, guru itu juga memiliki organisasi profesi. Dosen juga memiliki organisasi profesi ya, MGMP, lalu kemudian PGRI dan segala macam ya. Itu adalah bentuk dari organisasi yang melekat, yang mengikat profesi guru sesuai dengan profesionalitasnya, dan biasanya memang di situ adalah ajang untuk saling temu, untuk mendiskusikan mengenai kurikulum, untuk mendiskusikan mengenai satu topik yang sedang hangat dibicarakan, atau mungkin juga berkaitan dengan kesejahteraan para anggotanya. Hall tahun 1980 menyebutkan suatu pekerjaan yang disebut profesional itu yang pertama harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat, dan ini dimiliki oleh profesi guru ya. Maka tidak mungkinlah guru akuntansi itu dimasuki oleh PGSD ya, tidak bisa kalau saat ini ya. Lalu kemudian yang kedua, memang berdasarkan atas kompetensi individual. Jadi bukan karena anaknya bla 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 atau anaknya siapa dia bisa menjadi guru CPNS atau guru PNS, tidak, tetapi memang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Bisa saja seseorang itu pintar secara kognitif, tetapi ketika di tes psikolognya untuk bakat dan minatnya dalam mengajar belum tentu semua orang bisa ya. Nah, makanya sebaiknya memang ketika kita mencari seorang guru perlu bakat dan minat tes untuk untuk menilai apakah orang itu memang benar-benar memiliki jiwa pendidik ya. Lalu yang ketiga, memiliki sistem seleksi dan sertifikasi. Ini sudah kita miliki di dalam profesi guru di Indonesia. Adanya kerjasama dan kompetensi yang sehat antar sejawat ya, saling membantu, saling berdiskusi untuk kemajuan belajar siswa ya. Ada temu bicara, seminar, kegiatan lokar karya, semuanya itu juga sudah dilakukan oleh profesi guru. Lalu adanya kesadaran profesional yang tinggi, ini sudah jelas. Lalu memiliki prinsip-prinsip etik atau kode etik, ini juga sudah dimiliki. Memiliki sistem sanksi profesi, ini juga ada sanksinya. Lalu kemudian adanya militansi individual. Militansi itu artinya bahwa profesi guru itu orang-orangnya bersemangat tinggi ya. Dia penuh pengabdian, tidak mengenal kata menyerah, selalu mengupgrade ilmunya ya, selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan profesionalitasnya sebagai seorang guru. Ini juga sudah terlihat dari profesi guru ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah memiliki organisasi profesi. Nah, lalu kemudian menurut Dawam Raharjo, 4 ciri pekerjaan profesional. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan spesialisasinya menuntut seseorang untuk melaksanakan jabatan dengan penuh tanggung jawab ya. Ini sudah terlihat bahwa kalau pendidikan latar belakang pendidikan untuk sekolah dasar, untuk SMP ataupun SMA, guru-gurunya itu haruslah minimal sarjana ya, tingkat sarjana. Begitu juga kalau dia dosen, dia harus minimalnya adalah magister. Nah, ini sudah terspesialisasi dengan baik. Yang kedua, motif dan tujuan utama seseorang memiliki jabatan itu adalah pengabdian kepada kemanusiaan, bukan imbalan kebendaan yang menjadi tujuan utama. Biasanya kalau dulu ya di beberapa tahun sebelumnya ada tes wawancara terkait tentang profesi guru, banyak sekali saya temukan para calon mahasiswa kependidikan yang memang dia niatnya mau menjadi guru. Biasanya niatnya itu memang karena dipengaruhi oleh bapak ibunya yang menjadi guru, atau di lingkungannya memang kebanyakan guru sehingga merasa terpanggil untuk menjadi guru ya. Itu tidak apa-apa, tergantung pada motivasi orang untuk menjadi guru. Tetapi memang kecenderungannya motivasinya untuk menjadi guru lebih kepada memang senang mengajar, senang dengan anak-anak ya. Itu sudah menjadi modal dasar yang cukup baik. Ntar selebihnya tinggal meningkatkan 4 kompetensi guru lainnya.
Lalu yang ketiga, terdapat kode etik jabatan yang terima menjadi pedoman perilaku ya, yang tidak boleh dilanggar ya. Kalau dilanggar pun dia akan mendapatkan sanksi atau teguran atau bahkan sampai bisa dipecat atau dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut. Lalu kemudian kesetiakawanan antar anggota seprofesi atau kelompok ya. Lalu kemudian mungkin kalau di dalam tingkat guru ada ini ya, ada kelompok pembinaan kan wilayah-wilayah begitu ya, misalkan wilayah mana yang misalkan diikat oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta misalkan atau Dinas Pendidikan Jakarta Timur, Jakarta Utara ya begitu. Jadi itu sebaiknya memang kita harus update terhadap informasi-informasi itu karena itu akan sangat berkaitan dengan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Ciri-ciri sebagai guru yang profesional, yang pertama mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Tidaklah mungkin ya kalau ada siswa yang tidak bisa proses belajarnya, guru akan meninggalkan. Istilahnya cuek aja, biarin saja itu. Ya itu tidak mungkin. Pasti guru itu akan kepikiran kok guru itu kalau misalkan ada siswanya yang tidak bisa. Dan dia akan komitmen tinggi untuk memperbaiki kualitas diri daripada siswanya. Contoh misalkan kalau di guru sekolah dasar ketika ditemukan ada siswa yang belum bisa membaca, padahal dia sudah di jenjang kelas 2, kelas 3, pasti akan guru itu bersedia untuk memberikan les tambahan dan sebagainya ya di luar daripada jam. Yang penting siswanya itu bisa. Jadi kita jangan berbangga hati ketika siswa kita tidak bisa. Jangan menganggap bahwa oh saya ini jadi guru ini pintar ya karena siswa saya nggak bisa. Jangan seperti itu ya. Itu malah cukup pukulan bagi kita. Saya punya pengalaman dalam satu kelas itu, saya lupa materinya apa, tetapi semua mahasiswa saya nilainya jeblok. Itu saya refleksi diri, apakah memang saya yang mengajarnya salah atau materi ini yang cukup sulit. Akhirnya saya lakukan remedial satu kelas, saya ubah metode pembelajarannya ya supaya mahasiswa itu bisa tuntas. Jadi ketuntasan belajar itu menjadi hal yang wajib dilakukan bagi seorang guru. Bukan berarti ketuntasan belajar itu adalah tuntas di dalam mengajarkan materi satu hari, satu minggu ya, bukan. Tetapi ketuntasan belajar dilihat dari seberapa banyak siswa-siswa di dalam kelas itu mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh seorang guru. Itu maksud dari ketuntasan belajar. Lalu berikutnya yang kedua, guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada siswa. Ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ya. Jadi seorang guru itu harus bisa menguasai mata pelajarannya. Tetapi ketika ada siswa yang bertanya mengenai satu topik yang masih di dalam satu mata pelajaran dan guru tidak mampu menjawab, sebaiknya sih tidak langsung menjawab, bilang saja nanti coba ibu atau bapak carikan atau dilempar dulu ke teman yang lainnya, ke siswa yang lainnya, adakah yang paham mengenai jawabannya. Kalau tidak bisa baru itu menjadi PR. Jadi kalau saya pun ketika pernah menemukan ada satu mahasiswa di mata kuliah filsafat pendidikan dan dia bertanya saya tidak tahu jawabannya, saya akan jujur, ibu belum baca terkait hal itu, coba nanti minggu depan ketika pertemuan berikutnya tolong diingatkan dan saya akan bahas jawaban Anda. Sebaiknya jujur saja ya, jadi daripada kita memberikan jawaban yang tidak pasti ya, karena memang kan tanggung jawabnya besar ya. Secara kebenaran teoritis, kebenaran konsep itu wajib diberikan kepada siswa. Khawatirnya ketika kita tidak paham konsep atau teori tertentu dan kita memberikan jawaban yang salah kepada siswa, itu nanti akan ngaruh ke berikut-berikutnya. Jadi sebaiknya jujur saja kalau memang kita tidak mendalami tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh siswa. Lalu kemudian nomor 3, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai dari pengamatan terhadap perilaku siswa sampai kepada tes hasil belajar. Ini saya lakukan ya, sampai saya di perguruan tinggi pun melakukan. Yang pertama saya lakukan, saya selalu mengabsen mahasiswa saya.
saya ingin mengenal siapa mahasiswa saya. Apalagi di saat pembelajaran daring. Di pembelajaran luring saja saya selalu memanggil mereka satu persatu di daftar absen, daftar kehadiran, karena saya ingin tahu wajah. Meskipun barangkali ya saya tidak kenal namanya satu persatu, tetapi kalau kita lihat wajahnya itu pasti akan tahu, oh si A ini yang biasanya sering menjawab ya, dia yang biasanya mengumpulkan tugas dengan baik, lalu kemudian memiliki inisiatif dan sebagainya. Itu biasanya saya akan berikan tanda di daftar hadir, padahal saya kan hanya bertemu hanya 1 minggu sekali ya. Lalu kemudian biasanya juga saya melakukan pemberian nilai kepada mereka. Jadi mahasiswa itu kalau saya rasakan oh nilainya tidak ada yang kurang, saya memastikan minimal nilainya adalah A-. Ketika ada yang nilainya B atau B+, saya akan memberikan option kepada mahasiswa saya. Anda mau remedial atau tidak? Atau Anda merasa puas dengan nilai Anda? Kalau Anda merasa puas dengan nilai Anda, ya sudah, saya tidak akan melakukan remedial. Tetapi ketika mahasiswa itu merasa tidak puas dan ingin melakukan remedial, saya akan berikan. Karena itu saya menganggap bahwa itu adalah hak belajar mereka ya. Daripada nilainya B, lebih baik mereka remedial di topik-topik tertentu yang tidak mereka kuasai supaya hasil belajarnya lebih maksimal gitu ya. Jadi kita harus tahu nih pengamatan terhadap perilaku siswa terhadap tes hasil belajarnya, sehingga biasanya juga setelah saya memberikan kuis atau saya memberikan UTS itu langsung saya nilai ya, selang seminggu atau kalau terlalu sibuk 2 minggu kemudian langsung saya nilai, lalu saya akan melaporkan ke PJ kelas. Saya bilang bagus nilai semua, tidak ada masalah, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Tetapi ketika saya temukan ada beberapa mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah batas yang sudah saya tetapkan, batas nilai yang saya tetapkan, saya akan membukanya di dalam kelas. Artinya bahwa mau tidak remedial bagi teman-teman yang nilainya barangkali masih tidak terlalu baik ya. Jadi kita lebih bijaksana lah. Kalau memang masih bisa diperbaiki saja daripada nilainya akan jelek di rapotnya gitu ya, atau di pelaporan nilai lainnya. Lalu kemudian yang keempat, guru harus mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukannya, belajar dari pengalamannya ya. Harus selalu ada waktu untuk guru melakukan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah dilakukannya. Biasanya memang ketika setelah ini sebaiknya dia melakukan refleksi koreksi ya. Jadi setiap tahun kita mungkin kalau di siswa sekolah dasar tidak terlalu jauh ya perbedaan karakteristik anak ya. Anak-anak SD itu kan cenderungnya sama-sama aja, tipe-tipenya kan seperti itu ya. Kalau di mahasiswa itu terasa sekali ya. Misalkan semester ini saya mengajar mahasiswa program apa? Apakah di kelas reguler ataukah di kelas mandiri ya. Lalu kemudian nanti apa kira-kira metode pembelajaran yang tidak cocok barangkali. Itu biasanya RPS itu yang bisa berganti adalah metode pembelajarannya. Saya pernah punya pengalaman di prodi di Fakultas Ilmu Sosial ya. Jadi ada dua kelas A dan B, kelas A dan kelas B dengan mata kuliah yang sama. Di kelas yang A itu yang namanya diskusi kelompok berjalan dengan sangat baik ya. Artinya ketika teman-temannya mempresentasikan materi, lalu kemudian teman-teman yang lain menanggapi, jadi jalan ya. Tapi di kelas yang B ini tidak berjalan, dan itu sudah terjadi tiga pertemuan ya. Karena dia tidak berjalan di kelas B, akhirnya metode pembelajarannya saya ubah ya. Meskipun sudah dibentuk kelompok, tetapi saya tidak memaksakan mereka tetap menggunakan diskusi kelompok karena tidak bisa digunakan diskusi kelompok itu di kelas yang B. Lalu saya teliti lagi gaya belajarnya apa. Oh, ternyata gaya belajarnya memang berbeda antara kelas A dan kelas B. Begitu juga kalau ketika kita mengajar di persekolahan ya, kita harus melakukan koreksi sih. Kira-kira kalau misalkan anak-anaknya tidak paham, lalu kemudian kira-kira materi-materi apa nih yang mutakhir, yang ingin ditambahkan di dalam topik pertemuan kita ya, silakan saja kita bisa memberikan kasus-kasus terbaru ya. Itu berasalkan dari pengalaman ya.
Jangan selalu kita akan terus menggunakan itu gitu. Meskipun misalkan saya mengajar mata kuliah teori belajar dan pembelajaran itu sudah cukup lama ya, barangkali saya katakan hampir 8 tahun ya, 8 tahun lebih atau bahkan itu, tapi tidak selalu metode pembelajarannya sama. Meskipun materinya sama, tapi ada studi-studi kasus yang saya sisipkan di materi-materi itu ya, karena memang itu berdasarkan hasil refleksi, hasil koreksi yang saya lakukan bahwa zaman sekarang perkembangan iptek semakin maju ya, kita harus semakin fleksibel terhadap itu. Lalu kemudian yang terakhir, guru seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan masyarakatnya ya, ada PGRI atau organisasi profesi. Kita harus terus menjadi learners, kita harus terus menjadi pembelajar ya. Bukan berada di titik kita sudah menjadi guru, kita menutup diri untuk membuka wawasan baru, menutup diri untuk terus belajar ya, atau misalkan siswa saya kan siswa anak SD gitu, ngapain saya belajar lagi, bukan begitu. Tetapi belajar yang kita butuhkan barangkali belajar yang sifatnya lebih kepada didaktika pembelajaran ya, metode pembelajarannya kita cari lagi yang lebih banyak, model-model pembelajaran terbaru apa yang bisa saya terapkan di kelas saya gitu. Jadi kita harus terus upgrade ilmu, upgrade metode pembelajaran, sehingga yang diberikan kepada siswa itu tidak lagi hanya sebatas pengulangan. Lalu kemudian untuk melihat apakah seorang guru itu dapat dikatakan profesional atau tidak, ada dua perspektif. Yang pertama, dilihat dari latar belakang pendidikan minimalnya untuk jenjang sekolah tempat ia menjadi guru ya. Lalu kemudian penguasaan guru terhadap materi bahan ajarnya, mengelola proses pembelajarannya, mengelola siswanya, lalu melakukan tugas-tugas bimbingan dan lain-lainnya. Ini adalah dua hal yang bisa dikatakan bahwa guru itu adalah profesional menurut Danim tahun 2002. Lalu menurut Hamalik di tahun 2003, guru profesional itu ada 8 macam persyaratan ya. Harus memiliki bakat sebagai guru. Ini yang saya tadi bilang bahwa agak psikotes ya. Dia bakat tidak sebagai guru. Kadang kan ada orang pintar tetapi ketika menjelaskan itu sulit dipahami ya. Bukan berarti orang yang tidak bisa menjelaskan itu tidak pintar, tidak, tetapi memang bakatnya dia di dalam mengajar barangkali kurang ya. Dan tidak semua orang juga ya, tidak semua orang itu bisa berani berdiri di depan kelas dipandang oleh sejumlah siswa, 40 siswa atau 50 mahasiswa ya. Saya pernah mengajar di satu kampus swasta dan itu jumlahnya luar biasa banyak sekali, ada 75 mahasiswa. Semua mahasiswa memandang saya. Kalau kita tidak berani untuk tampil di depan dan percaya diri ya ndredeg juga ya dipandang segitu banyak mahasiswa. Tetapi karena saya senang dalam mengajar ya, itu tidak ada masalah. Lalu memiliki keahlian sebagai guru, ya bagaimana cara kita menerjemahkan teori-teori, menerjemahkan konsep kepada subjek peserta didik kita supaya mereka paham. Lalu kemudian kepribadian kita baik, kita memiliki kemampuan sosial yang baik kepada para peserta didik kita, lalu kemampuan profesional ya, kita juga memiliki integritas yang cukup baik ya. Kita tidak bisa istilahnya tidak bisa dinilai dari materi gitu ya. Lalu memiliki mental yang sehat. Apapun masalah yang dialami oleh guru, siswa tidak boleh tahu. Dia harus tetap tersenyum di depan kelas ya. Kalau saya selalu menggambarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, meskipun nanti ketika Anda menjadi guru dan Anda banyak hutang barangkali ya, itu siswa nggak perlu tahu Anda banyak hutang atau banyak kreditan panci. Yang penting dia tahu adalah guru saya mengajar di depan saya dengan wajah yang selalu tersenyum, dengan wajah yang ramah. Itu yang diketahui oleh peserta didik. Peserta didik nggak perlu tahu hal-hal pribadi dari gurunya, dan guru tidak wajib juga untuk menceritakan hal-hal di luar daripada topik pembelajaran.
berbadan sehat ya, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, harus banyak baca, harus banyak mendengar, banyak juga menonton tayangan-tayangan ya yang biar bisa dijadikan studi kasus tertentu di dalam kelas dan bisa kita beritahukan kepada siswa, sehingga ilmu-ilmu yang diperoleh siswa itu tidak hanya berasalkan dari buku teks tetapi bisa berasalkan dari sumber belajar yang lainnya. Guru adalah manusia yang berjiwa Pancasila, ya, lalu kemudian warga negara yang baik, bukan warga negara yang melanggar hukum, ya, ini sudah tentu. Nah, lalu kemudian ada guru yang efektif. Dalam manajemen SDM, menjadi profesional itu adalah tuntutan jabatan, dan untuk berkualitas tidak semua ahli dapat menjadi berkualitas ya, karena untuk berkualitas bukan hanya persoalan mengenai keahlian satu profesi tertentu, tetapi juga menyangkut mengenai kepribadian dan integritasnya ya. Lalu kemudian menjadi guru profesional itu berhubungan dengan citra ya. Kita itu adalah seorang ilmuwan yang juga bereksperimen, tapi eksperimen kita bukanlah benda mati tetapi justru benda hidup, dan itu sangat memiliki tanggung jawab luar biasa ya. Kalau saya bilang tanggung jawabnya itu sudah bukan lagi ke atasan atau pimpinan tetapi kepada Tuhan yang Maha Esa, supaya anak didik kita itu memiliki masa depan yang baik ya. Mereka kita hantarkan kepada profesi-profesi yang mereka cita-citakan. Mereka menjadi pribadi manusia yang matang, yang dewasa dan mandiri, dan itu bagian dari tugas guru ya. Mungkin jadi guru mungkin orang bisa ya, tetapi kalau menjadi guru yang memiliki keahlian dalam mendidik itu tidak semua orang bisa. Diperlukan pendidikan, pelatihan, dan jam terbang. Saya sering katakan kepada mahasiswa saya yang praktek mengajar di sekolah, kalau mereka mengajar lalu kemudian setelah itu kan saya lakukan refleksi, kira-kira apa refleksimu? Nanti mahasiswa akan menjawab, saya deg-degan Bu di dalam kelas, saya deg-degan Bu dipandang sama siswa-siswa. Nanti saya bilang itu hanyalah masalah jam terbang saja. Nanti kalau sudah terbiasa kalau jam terbangnya sudah tinggi akan lama-lama terbiasa ya. Awal-awal wajar gugup ya, bicaranya tidak tersistematis ya, cenderung banyak berpikir, lalu kemudian terkadang kok materinya sudah habis padahal waktunya masih banyak, tapi itu kan dianggap sebagai pelatihan aja, nanti lama-lama juga menjadi terampil. Dan guru kan tidak hanya mengajar ya, tetapi juga di situ mendidik. Barangkali semua orang bisa mengajar lah, tetapi belum tentu semua orang bisa mendidik. Nah, untuk menjadi guru yang profesional memang memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Kemampuan intelektualnya harus bagus, harus pintar ya. Ya itu minimal lah ya, minimal tidak loading lama gitu. Lalu memiliki tahu visi misi pendidikan nasional kita, tahu tujuan pendidikan nasional kita itu apa, dapat mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa secara efektif, tahu perkembangan psikologi anak. Kalau memang siswanya adalah sekolah dasar, kita tahu perkembangan kognitif sekolah dasar, perkembangan bahasa siswa sekolah dasar, perkembangan moralnya, perkembangan emosionalnya gitu ya. Banyak sekali faktornya. Kalau siswa-siswa kita itu adalah siswa sekolah menengah, kita juga tahu mengenai perkembangan kognitifnya di kalangan remaja seperti apa ya, perilakunya, lalu kemudian lingkungan yang berada di masa remaja itu seperti apa, itu harus tahu betul. Makanya kenapa kalau mahasiswa kependidikan itu wajib pasti dia mengampu mata kuliah psikologi perkembangan. Lalu memiliki kemampuan mengorganisir dan proses belajar ya, handal di dalam menciptakan metode-metode atau model-model pembelajaran yang inovatif, lalu memiliki kreativitas dan seni mendidik ya, itu juga menjadi salah satu standar minimal untuk menjadi guru yang profesional.
Sebagai salah satu elemen tenaga kependidikan, seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, bebas dari tekanan pihak luar, ya, produktif, efektif, efisien, inovatif, lalu sesuai dengan kaidah ilmu atau teori, ya, lalu sesuai dengan kode etik dan tidak melanggar kode etik yang telah ditetapkan. Di samping itu, guru profesional juga dituntut untuk memiliki 3 kemampuan, yaitu kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif berkaitan dengan memiliki penguasaan materi, metode pembelajaran, media pembelajaran, mampu merencanakan dan mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dari segi kemampuan psikomotorik, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dari segi kemampuan afektif, guru itu dituntut untuk memiliki akhlak yang luhur, terjaga perlakuannya, berbicara dengan santun, ya, berwibawa, bertanggung jawab, jujur, disiplin, ya. Jadi kalau saya sering bicarakan ke mahasiswa-mahasiswa PPG saya, sebaiknya kalau web meeting gitu ya, saya bilang jangan telat. Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru yang selalu menekankan kepada siswa-siswanya untuk tidak telat. Di kelas PPG kita coba supaya Bapak Ibu juga jangan telat gitu ya. Kita harus menjadi guru yang sesuai dengan apa yang kita minta atau kita tuntut dari siswanya. Kalau saya misalkan menuntut mahasiswa, Anda tidak boleh datang terlambat, maka itu akan berimbas kepada saya. Saya juga tidak boleh datang terlambat, ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah saya tetapkan di dalam kelas. Jadi perjanjian itu tidak hanya perjanjian untuk mahasiswa saja, tetapi saya dan mahasiswa buat kontrak perjanjian. Kalau datang tidak boleh telat. Lain kemudian ini ciri-ciri guru yang efektif, ya, memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas, ya, adanya keterampilan interpersonal, kemampuan menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa dan ketulusan, memiliki hubungan baik dengan siswa, jangan menjaga jarak dengan siswa, ya, jangan menganggap bahwa saya itu guru, Anda siswa. Kita harus jalin hubungan harmonis, meskipun memang bukan hubungan pertemanan, ya, dalam arti bukan teman seperti teman sebaya, tetapi teman dari segi teman belajar atau mitra belajar. Lalu kemudian mampu menerima, mengakui, dan memperhatikan siswa secara tulus, menunjukkan minat dan antusias yang tinggi di dalam mengajar. Intonasi kalau mengajar itu juga sebaiknya ada tinggi rendah gitu ya, jangan lempeng, ekspresinya lempeng gitu. Itu nanti anak-anaknya lihat ya, oh, nggak menarik sekali Bapak Ibu guru saya gitu ya, senyum gitu biar lihatnya juga enak. Jangan cembetut gitu ya, takut galak, nanti terlihatnya galak ya. Kadang-kadang diselingi dengan humor, tapi itu memang berkaitan dengan gaya mengajar setiap orang, ya. Memang gaya mengajar setiap orang kan berbeda-beda. Lalu kemudian mampu menciptakan atmosfer untuk tumbuhnya kerjasama dan kohesivitas antar kelompok siswa, ya. Mampu melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan pembelajaran, mampu mendengarkan siswa, menghargai hak siswa untuk berbicara dalam setiap diskusi. Kalau ada siswa yang ingin berbicara, berikan kesempatan. Jangan kita yang selalu mendominasi. Karena yang pintar itu diharapkan bukan Bapak Ibu gurunya, tetapi siswa-siswanya. Kalau bisa siswanya lebih pintar dibandingkan gurunya, ya. Itu nanti menunjukkan bahwa gurunya itu berhasil mengarahkan siswa pada proses belajar. Mampu meminimalkan friksi-friksi di kelas, ya, jika ada. Jadi itu kita harus tahu dengan pasti karakteristik anak didik kita itu seperti apa, siapa yang memiliki kelemahan untuk pelajaran tertentu. Nah, itu diidentifikasi dan kita diagnostik. Yang kedua, kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran, ya, yang meliputi kemampuan untuk menghadapi dan menangani siswa yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam proses pembelajaran, mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan berpikir yang berbeda untuk semua siswa. Ini terkait dengan kecepatan laju belajar siswa, ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang, ya. Meskipun tidak bodoh, tidak ada siswa yang bodoh, tetapi memang kemajuan belajar atau laju belajar setiap siswa itu akan berbeda-beda. Memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik atau feedback dan penguatan reinforcement, ya, mampu memberikan umpan balik yang positif,
respon yang bersifat membantu terhadap siswa yang lamban belajar, memberikan tindak lanjut terhadap jawaban siswa yang kurang memuaskan. Jadi tidak hanya menilai kemudian dikembalikan, tetapi kita juga bahas masalah itu di dalam kelas ya. Apa sih sebetulnya jawaban yang benarnya ya? Apa kesalahan yang dilakukan oleh siswa di tugas-tugasnya, itu diberikan feedback. Lalu kita memberikan bantuan profesional kepada siswa jika diperlukan. Yang keempat, memiliki kemampuan yang terkait peningkatan diri, mampu menerapkan kurikulum. Jadi kalau ada perubahan kurikulum atau perkembangan kurikulum, gurunya mau untuk belajar, mengikuti diklat-diklat, workshop, seminar, lokakarya, tahu tentang metode pembelajaran yang inovatif melalui video-video tayangan di YouTube juga boleh. Lalu kemudian ikut lokakarya terkait metode pembelajaran inovatif itu juga boleh ya. Mampu memperluas dan menambah pengetahuan, mampu memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok untuk menciptakan metode pembelajaran yang relevan. Karena hasil belajar siswa itu bisa baik kalau metode pembelajarannya juga inovatif. Kalau metode pembelajarannya itu saja ya hasil belajarnya ya itu saja. Tetapi memang kalau di saat pembelajaran daring ini cukup sulit ya. Saya juga sebagai seorang pengajar merasakan sebuah tantangan yang luar besar ya ketika pembelajaran daring ini. Karena metode pembelajaran tidak seluas dan tidak sefleksibel ketika pembelajarannya secara luring. Implementasi di dalam kelas, perlu disadari bahwa salah satu yang cukup mempengaruhi proses pembelajaran adalah bagaimana penampilan guru. Jadi penampilan guru itu bukan hanya dari segi dia berpakaian, tetapi semangatnya, pembawaannya gitu ya. Pembawaannya itu menarik, energik. Nah, itu akan menghantarkan siswa kepada energik juga daripada penampilannya cuma mohon maaf ya, misalkan diem segala macam, kurang menarik ya, itu jadi juga siswanya jadi tidak menarik, jadi ngantuk ya. Lalu kemudian rapi, nggak perlu perlente ya, yang penting rapi saja, enak dilihatnya. Sebetulnya guru juga nggak perlu berbicara banyak ya, tetapi melalui dia berperilaku, melalui dia berpenampilan, berhubungan dengan teman sejawat dan siswa saja, itu sebetulnya siswa sudah merasakan ya. Kayak misalkan kalau mahasiswa itu kan pasti tahu karakternya dosen masing-masing seperti apa, itu kan terlihat dari pembawaan ya, dari penampilannya. Lalu kemudian setiap guru memperhatikan penampilan ini seperti yang di atas ya. Hati-hati dengan cara berpakaian. Sebelum kita menegur siswa dengan cara berpakaiannya, kita lihat terlebih dahulu cara berpakaian kita. Misalkan contoh, kalau kita mau menegur, ini kalau di mahasiswa ya, kalau kita mau menegur mahasiswa, misalkan tidak memperbolehkan mereka menggunakan celana jeans ketika kuliah untuk mahasiswa pendidikan, ya maka kita juga jangan menggunakan celana jeans ketika mengajar. Kalau kita tidak memperbolehkan mahasiswi yang putri menggunakan pakaian ketat atau celana ketat, ya kita juga sebagai pengajar juga jangan melakukan itu. Ya, jadi sesuai dengan apa yang kita instruksikan ke mahasiswa, ke peserta didik, itulah yang kita juga lakukan. Kalau misalkan belum rapi, segeralah dilihat di cermin. Tidak perlu tidak perlu mewah, tetapi rapi saja sudah enak terlihat. Ini juga sama seperti yang di atasnya ya. Siswa dapat menilai guru yang mengajarnya yang baik dan yang tidak, siapa yang berakhlak mulia dan siapa yang sebaliknya, itu terlihat sekali. Jadi kalau beberapa mahasiswa ada yang curhat sama saya misalkan terkait keberlangsungan perkuliahannya, itu berarti kan menandakan bahwa mahasiswa percaya dengan saya, mahasiswa nyaman dengan saya ya. Itu sebetulnya bagus ya. Jadi berarti bahwa saya berhasil menempatkan diri saya untuk bisa diterima oleh mahasiswa. Lalu kemudian meningkatkan kemampuan diri, banyak membaca guru itu ya. Lalu kemudian ini adalah beberapa contoh yang dapat dipakai oleh guru, tidak saya jelaskan. Lalu kemudian menampilkan wajah yang baik ya, memberikan ilmunya dengan ikhlas. Jadi
jangan memberikan ilmu itu sesuai dengan bayaran yang diterima. Saya tidak pernah seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi memang memberikan ilmu itu ya sesuai dengan apa yang kita ketahui ya. Jadi full berikan semuanya. Misalkan contoh ya, ketika saya mengampu mata kuliah publikasi ilmiah dan kolokium, mengajarkan mahasiswa cara membuat manuskrip untuk jurnal internasional, itu sama ilmunya seperti ketika saya sedang mereview artikel jurnal internasional Scopus ya. Jadi komentar yang saya berikan kepada para penulis jurnal internasional Scopus itu sama seperti yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Jadi ya memang sama ilmunya, semuanya diberikan apa yang kita ketahui, jangan ada diberikan setengah-setengah ya, jangan wah kata kasih siswa saya setengah aja biar yang selebihnya saya yang punya, jangan begitu. Kita berikan aja apa yang memang kita semuanya ketahui. Menyampaikan ilmu dengan menarik dan penuh semangat, energik ya, terlihatnya segar gitu, jangan sayu gitu ya. Lalu membiasakan diri bertanya untuk kemajuan diri, misalkan adakah penjelasan ibu yang tidak dipahami gitu. Biasanya saya selalu menanyakan kepada mahasiswa seperti itu. Membaca, harus banyak membaca, harus banyak sensitif terhadap lingkungan, terhadap berita-berita tertentu. Kita mengikuti seminar dan training kalau ada kesempatan, dan kalau bisa ya kita studi lebih tinggi. Jadi jangan menganggap bahwa ngapain sih sekolah lagi, atau kita sekolah di magister, toh juga kita hanya berhadapan terhadap siswa-siswa yang di level persekolahan. Tidak, studi yang lebih tinggi itu merupakan investasi ilmu terbaik ya. Kalau memungkinkan atau diperkenankan oleh pimpinan ataupun siapapun itu, silakanlah sekolah yang setinggi mungkin. Kita lihat lagi, pembelajaran di kelas pada hakikatnya merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa, sehingga kita harus saling menerima masing-masing kondisi pribadi yang ada. Komunikasi harus bersifat terbuka dari pribadi yang juga terbuka. Saya sering katakan kepada mahasiswa, kalau ada masalah apapun bilang ya, karena saya tidak akan pernah tahu kalau mahasiswa itu tidak bilang. Silakan menghubungi melalui WhatsApp gitu ya, saya perbolehkan. Lalu kemudian ini ada 4 jenis kepribadian yang akan mempengaruhi pola hubungan antar manusia ya, yang berkepribadian terbuka, mampu melihat tren perkembangan zaman, yang mau berubah, yang mau berpikir alternatif, yang mau meninggalkan zona nyamannya, itu adalah guru yang baik ya. Lalu kemudian kita lihat ya, ini ada 4 pribadi ya, menurut Johari Window ada 4 jenis pribadi manusia: pribadi yang terbuka, pribadi yang tersembunyi, pribadi terlena, pribadi tak dikenal oleh siapapun. Nah, ini semua jenis kepribadian, kalau pribadi yang dikenal baik oleh dirinya maupun orang lain. Jadi sebaiknya sih sebetulnya untuk menjadi seorang guru itu harus memiliki pribadi yang terbuka ya. Tapi terbuka itu bukan berarti kita mengumbar masalah pribadi, tidak, tetapi kita welcome sekali mengenai masukan atau kritik atau saran yang diberikan oleh teman sejawat atau bahkan siswa-siswa kita, dan itu menjadi sebuah refleksi untuk kita menjadi lebih maju lagi ya. Guru yang memiliki kepribadian yang tidak dikenal oleh siapapun akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran, karena baik dia maupun peserta didiknya tidak mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dalam proses pembelajaran. Artinya terjadi mispersepsi ya, informasinya juga tidak dipahami. Makanya sebaiknya ketika kita sedang memerankan diri menjadi seorang guru, bersikaplah yang terbuka. Ini ada tips agar untuk guru agar pembelajaran di kelas menjadi efektif dan berhasil dengan optimal. Berusahalah tampil di muka kelas dengan prima, berlakulah bijaksana, berusahalah selalu ceria di muka kelas apapun permasalahan yang Anda hadapi di dalam rumah ataupun di lingkungan Anda. Berusahalah mengendalikan emosi ya, jangan bentak-bentak gitu itu anak orang ya, anak siswa SD maksud ya dibentak-bentak, atau siswa SMP, siswa SMA. Sabar, kendalikan emosi, berusahalah menjawab setiap pertanyaan yang diajukan siswa. Siswa tuh jangan dicuekin, kalau bertanya
dijawab. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan siswa, dipending untuk besok harinya. Memiliki rasa malu dan rasa takut, janganlah bersikap sombong dan bersikaplah adil kepada semua siswa. Jadi jangan kita hanya menyukai siswa-siswa tertentu saja, di mata kita semuanya sama ya. Karena saya pernah satu PJ kelas saya, penanggung jawab kelas mahasiswa itu melakukan plagiasi ya terhadap temannya. Saya sudah bilang di sebelumnya bahwa saya tidak mentolerir tindakan plagiasi ya, kesamaan jawaban dengan teman lain. Ternyata PJ kelas itu melakukan kesalahan, dan sesuai kesepakatan bahwa ketika siapapun ditemukan melakukan kesamaan jawaban dengan teman, maka tidak akan saya nilai. Dan itu juga saya berlakukan bagi PJ kelas. Meskipun sebetulnya PJ kelas itu banyak membantu saya, tetapi saya bersikap adil untuk semua mahasiswa. Saya menganggap mereka semua sama, meskipun saya sering meminta bantuan atau merepotkan PJ kelas. Ini berusaha tampil, ini barangkali tidak perlu saya tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena sudah cukup banyak. Baik, terima kasih untuk video hari ini. Mudah-mudahan Anda pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.